Di sebuah desa, ada seorang ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Duh, ini kok halaman rumahku cepet banget kotornya ya? Mana kotornya itu banyak banget sampah daunnya lagi. Perasaan kan di halaman rumahku nggak ada pohon. Heh, aku baru sadar. Ini kan juntayan pohon punyanya Bu Wati. Duh, pantesan aja ini daunnya pada berguguran di halaman rumahku. Nggak bisa dibiarin nih. Aku harus temuin Bu Wati supaya dia atau suaminya cepet-cepet motong juntayan pohonnya itu. Ada apa tuh Bu? Kok ngomong sendiri? Mana kayak kesel gitu lagi? Ini loh Pak, ibu tuh kesel banget. Tiap pagi harus bersihin halaman rumah yang banyak sampah daun pohonnya. Padahal kan kita nggak pernah tuh nanam pohon di halaman rumah. Dan ibu tuh baru sadar Pak, kalau ternyata ada juntayan pohon punyanya Bu Wati yang masuk sampai ke halaman rumah kita. Tuh, lihat tuh. Ya ampun, iya ya. Bisa-bisanya kita baru sadar. Padahal itu juntayan pohonnya udah lumayan panjang loh. Nah itu dia Pak, makanya daun-daunnya itu berguguran di halaman rumah kita. Ibu mau ngomong nanti sama Bu Wati supaya dia atau suaminya segera motong gitu juntayan pohon milik mereka supaya nggak nyusahin kita lagi Pak. Iya ya Bu, apa perlu Bapak aja yang ngomong? Nggak usah, nanti abis beli sayuran biar ibu aja yang ngomong dan juga mampir ke rumahnya Bu Wati. Bapak kan sekarang mau berangkat kerja. Iya sih, tapi kan juga bisa gitu. Bapak ngomong ke rumahnya Bu Wati habis pulang kerja. Ya kelamaan toh Pak. Udahlah biar ibu aja. Ya sudah, kalau begitu Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah, mending aku harus selesain dulu nih nyapu halaman. Habis itu langsung beli sayuran dan mampir ke rumahnya Bu Wati. Bu Darmi pun kemudian menyelesaikan menyapu halaman, lalu membeli sayuran. Setelah itu ia langsung mampir ke rumahnya Bu Wati. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam. Bu Darmi, tumben-tumbenan Bu datang ke rumah saya pagi-pagi gini. Ada apa nih Bu? Ini loh Bu Wati, saya tuh mau ngomong kalau juntayan pohon milik Bu Wati itu masuk Bu ke halaman rumah saya. Jadi daun-daunnya itu pada berguguran Bu di halaman rumah saya. Itu ngerepotin banget. Minta tolong ya Bu, segera dipotong itu juntayan pohon punya ibu yang masuk ke halaman rumah saya. Ya ampun Bu Darmi, Bu Darmi. Jadi orang kok berlebihan banget sih. Kalau masalah nyapu daun-daun yang berguguran mah itu bukan hal yang merepotkan kali Bu. Bu, itu sangat merepotkan loh. Apalagi ketika halaman saya kalau hujan pasti becek, susah banget ngebersihinnya. Ya kalau pas hujan jangan dibersihin dulu. Itu aja kok ribet sih. Dan saya nggak akan mau ya motong-motong juntayan pohon punya saya itu yang masuk ke halaman rumahnya Bu Darmi. Itu pohon Bu sengaja saya biarin supaya besar, kan bisa jadi tempat berteduh. Pohon itu juga kan menghasilkan banyak oksigen Bu. Jadi ya sayang banget lah kalau dipotong juntayannya. Bu, motongnya tuh sedikit aja. Yang masuk halaman rumah saya, nggak usah banyak-banyak. Lagian kan pohon ibu emang sudah sangat besar. Ya, saya nggak mau. Dan awas aja ya kalau Bu Darmi mau motong sendiri. Nggak bakal saya biarin. Ibu Wati ini apa-apaan sih? Disuruh motong nggak mau. Kayak gitu ngelarang-larang lagi saya motong. Padahal kan ya Bu, dengan masuknya juntayan pohon ibu ke halaman rumah saya, itu sangat merugikan. Ini merugikan dari mananya Bu? Udah saya bilang ya, jadi orang itu nggak usah berlebihan. Udahlah minggir-minggir, saya mau beli buah. Astagfirullah, kok ada ya orang seperti itu? Padahal loh, juntayan pohonnya itu sudah sangat merugikan tetangga. Aduh, jadi bingung deh. Di tempat kerja. Loh, Pak Roni ada keperluan apa di tempat kerja saya? Ya ampun Pak Imron, jadi di sini toh tempat kerja Bapak. Ini loh Pak, saya tuh kesini mau ketemu sama bos Bapak. Karena saya dikirim dari tempat kerja saya, mau nawarin perjanjian kerja sama gitu. Walah, jadi gitu toh. Pasti jabatan Pak Roni sudah lumayan tinggi ya. Makanya Pak Roni dikirim untuk nawarin perjanjian. Enggak juga kok Pak Imron. Sudahlah Pak Roni, jangan merendah gitu. Oh ya Pak, ada yang mau saya omongin juga sekalian. Sebenarnya tadi istri saya sih yang katanya mau bilang ke istri Bapak
Tapi kayaknya nggak ada salahnya juga deh kalau saya ngomong sama Pak Roni. Wah, emangnya apa Pak yang perlu diomongin sampai harus ngomong sama saya? Ya sebenarnya nggak penting-penting amat sih Pak Roni. Jadi ternyata pohon Bapak yang Bapak tanam di halaman rumah Bapak itu menyuntai masuk ke dalam halaman rumah saya. Nah, hal itu bikin daun-daun pohon itu berguguran di halaman rumah saya. Itu buat istri saya kerepotan Pak. Apalagi kan halaman rumah saya itu kalau hujan becek banget Pak. Susah banget ngebersihinnya. Astagfirullah, jadi gitu ya Pak. Saya benar-benar minta maaf ya Pak. Saya nggak tahu kalau pohon di halaman rumah saya itu menyuntai masuk ke halaman rumah Bapak. Ya Pak Roni nggak apa-apa kok. Karena kan Pak Roni juga nggak tahu menau. Tapi minta tolong ya Pak. Itu juntaian pohon yang masuk ke halaman rumah saya segera dipotong. Iya ya Pak Imron, tenang aja. Kalau saya sudah senggang pasti akan segera saya potong ya. Makasih ya Pak Roni. Kalau begitu saya izin mau lanjut kerja. Oh iya, kalau Pak Roni mau ketemu bos saya ada di ruangan depan sana Pak. Mari Pak. Oh alah, iya ya Pak Imron, terima kasih juga ya udah mau ngasih tahu. Sore harinya. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun Pak, tumben banget telat pulang kerjanya. Biasanya udah pulang tuh dari setengah jam yang lalu. Iya nih Bu, soalnya Bapak harus kunjungan ke tempat kerja lain untuk nawarin perjanjian kerja sama gitu. Oh alah, jadi gitu. Ya udah sana Bapak bersih-bersih, abis itu Ibu siapin makan. Iya Bu, tapi Bu bentar-bentar. Gimana kalau besok Bapak motongin juntaian pohon kita yang masuk ke halaman rumahnya Pak Imron? Soalnya tadi Bapak ketemu sama Pak Imron Bu. Terus dia minta untuk kita segera memotong juntaian pohon yang masuk ke halaman rumah dia. Idih, nggak suami, nggak istri, sama-sama berlebihan. Lah, maksud Ibu ngomong kayak gitu apa Bu? Maksudnya Pak Imron dan juga istrinya itu berlebihan banget. Tadi aja ya istrinya juga udah marah-marah Pak supaya kita motong juntain pohon kita yang masuk ke halaman mereka. Mereka itu nggak berlebihan Bu. Karena kan juntaian pohon mereka itu Bu ngebuat kerepotan untuk ngebersihin halaman rumah mereka. Apalagi ketika becek dan hujan. Kok Bapak malah belain mereka sih? Pokoknya ya Ibu nggak bakal setuju kalau Bapak mau motong juntayan pohon kita yang masuk ke halaman mereka. Tapi kan Bu, yang dipotongkan itu cuma beberapa dahan pendek yang menjuntai masuk ke halaman rumah Pak Imron dan istrinya. Masih aman lah. Kayak pokoknya Ibu nggak setuju. Awas aja ya sampai Bapak berani motong itu juntayan pohonnya. Udah lah, minggir-minggir. Ibu mau ke warung dulu, mau beli gula. Duh ya ampun, kok istriku sampai segitunya ya. Sementara itu. Assalamualaikum Bu. Ibu. Ibu. Waalaikumsalam. Astagfirullah Pak, bikin kaget tahu. Perasaan Bapak nggak ngaget itu Bu. Bapak kan juga ngucapin salam sebelum manggil Ibu. Ibu tuh yang ngapain coba ngelamun sambil mukanya mesem gitu. Ini loh Pak, Ibu tuh sebel banget. Tadi pagi kan Ibu tuh jadi tuh mampir ke rumahnya Bu Wati untuk membicarakan tentang juntayan pohon mereka. Ibu malah dibilang alay dan juga berlebihan loh Pak. Apalagi ya Bu Wati bilang dia nggak bakal Pak mau motong juntayan pohon punya dia yang masuk ke halaman rumah kita. Oh gitu sih Bu. Tadi Bapak juga sempat ketemu tuh sama suaminya Bu Wati. Responnya nggak kayak gitu, malah baik kok. Malahan Pak Roni itu bilang nanti kalau ada waktu senggang juntayan pohon yang masuk halaman rumah kita bakal langsung dipotong. Aduh, bisa beda gitu ya tanggapan istri sama suami. Iya Bu, makanya Bapak kaget banget mendengar penjelasan Ibu tentang tanggapan Bu Wati. Ibu juga kaget dan heran Pak. Padahal ya Ibu itu ngomong sama Bu Wati secara baik-baik, nggak nyolot sama sekali. Tanggapannya malah gitu. Sumpah ya Ibu jadi bete tahu nggak seharian. Idih, Ibu ini sok-sokan bete. Udah kayak anak muda aja Ibu. Bapak kira bete cuma buat anak muda apa? Udahlah, jangan bikin kesel. Awas aja ya nanti malam Bapak tidur di luar. Janganlah Bu, ya ampun, Bapak cuma bercanda kok. Bercandanya nggak lucu tahu nggak? Udahlah sana, Bapak langsung mandi, abis itu makan. Iya, ya udah kalau gitu Bapak mau masuk ke dalam rumah dulu ya buat mandi, makan dan juga istirahat. 1 bulan kemudian.
Permisi. Assalamualaikum Bu Wati. Duh ya ampun Bu Wati, rajin banget. Udah jemurin baju jam segini. Bu Indah, maklumlah Bu, saya itu kan emang ibu rumah tangga yang paling rajin yang ada di komplek ini. Iya deh, iya percaya. Oh iya Bu Wati, saya boleh minta tolong ndak? Juntayan pohon punyanya Bu Wati itu masuk ke halaman rumah saya. Jadi mohon segera dipotong ya Bu. Ada bulan kemarin Bu Darmi yang komplain kayak begini. Sekarang malah Bu Indah ikut-ikutan. Bu Indah, gak usah nyuruh-nyuruh ya. Saya tegasin, saya itu nggak bakal motong tuh juntayan pohon punya saya yang masuk ke halaman rumah ibu. Lagian kan nggak merugikan sama sekali. Gak merugikan dari mananya Bu? Juntayan pohon yang masuk ke halaman rumah saya itu daunnya berguguran. Mana banyak banget lagi. Itu bikin repot loh Bu kalau dibersihkan. Itu kan sudah merugikan tetangga namanya. Bu, seharusnya ya ibu itu berterima kasih karena dengan jatuhnya daun-daun pohon saya ke halaman rumah ibu, itu bisa ngebuat Bu Indah jadi makin rajin bersih-bersih. Lah, kocak ini Bu Wati. Pokoknya saya udah mau tahu ya, ibu atau suami ibu harus segera motong juntayan pohon yang sudah masuk ke halaman rumah saya. Kalau enggak bakal saya potong habis sendiri. Iya, silakan aja Bu potong habis kalau ibu berani. Setelah itu saya bakal buat ibu menderita. Hahaha. Astagfirullah Bu Wati, kok ngeri banget sih? Padahal di sini tuh saya loh yang dirugikan. Kenapa jadi ibu yang ngancemnya lebih ngeri? Ya karena yang sebenarnya ibu itu nggak dirugikan sama sekali, cuma berlebihan doang. Jadi nggak usah ya sok-sokan merasa terzolimi gitu. Minggir-minggir Bu. Saya mau beli sayuran dulu. Permisi. Bu, udah bisa gitu dong. Pembicaraan kita tentang juntayan pohon punya ibu loh belum selesai. Idih, gak sudi ya lama-lama lanjutin pembicaraan sama orang alay dan juga berlebihan kayak Bu Indah. Minggir. Bu Wati pun lalu pergi ke tukang sayur. Assalamualaikum Pak Darno. Waalaikumsalam Bu Wati. Ya ampun, ada Bu Darmi. Assalamualaikum juga Bu Darmi. Waalaikumsalam. Bu Wati, jadi gimana? Itu urusan juntayan pohon Bu Wati yang masuk ke halaman rumah saya. Harus segera dipotong loh Bu. Orang pas itu aja ya suami saya bilang kalau suami ibu bersedia motong juntayan pohon milik kalian yang masuk ke halaman rumah saya. Ini udah ada sebulan loh Bu. Ada Bu Darmi, kan udah saya bilang saya itu nggak bakal motong juntayan pohon saya yang masuk ke halaman rumah ibu. Jadi orang kok susah banget sih dibilangin. Bu Wati, kalau saran saya sebaiknya dipotong saja Bu. Kasihan loh halaman rumahnya Bu Darmi itu selalu kotor akibat juntayan pohon Bu Wati yang masuk ke halaman rumahnya dan daunnya yang berguguran. Pak Darno, nggak usah ikut campur ya. Pak Darno itu di sini cuma penjual sayur. Udah Bu, saya tahu. Malah di sini tuh saya cuma penjual sayur. Tapi kan nggak ada salahnya Ibu mendengarkan saran dari saya. Karena Bu emang tidak baik kan Bu, merugikan tetangga. Itu tuh ya nggak merugikan sama sekali. Orang cuma juntayan pohon doang yang masuk ke halaman rumah. Daun yang berguguran juga cuma sedikit. Itu namanya merugikan Bu. Sama saja Ibu menzalimi tetangga loh. So-soan banget sih Pak bilang kayak begitu. Udahlah, saya jadi nggak mau tahu nggak belanja di sini. Mending belanja di pasar aja. Minggir. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya orang seperti itu? Dikasih saran yang bagus dan dikasih tahu bukannya sadar. Bener tuh Pak, saya jadi ngerasa sial banget deh punya tetangga kayak begitu. Aduh. Dari situ Bu Wati pun terus-terusan membiarkan pohon menyuntai ke halaman rumah tetangga tanpa merasa bersalah sedikit pun. Suatu pagi, Ya ampun Pak, kok tiba-tiba banget sih harus keluar kota? Ya gimana Bu? Bapak ditunjuk untuk jadi orang yang nawarin perjanjian kerjasama di tempat kerja yang ada di luar kota gitu. Bapak mulu dah yang ditunjuk terus. Tapi heran ya, kenapa sih gajinya nggak naik-naik? Tetap segitu-gitu aja. Namanya juga masih proses Bu. Makanya doain terus supaya nanti gajinya bisa naik. Alah, dari zaman dahulu kala bilangnya proses terus. Tapi nyatanya nggak naik-naik itu gaji. Iya, Ibu tuh doain yang ikhlas dong.
Oh ya Bu, itu pertimbangin lagi lah supaya kita bisa motong beberapa dahan pohon kita yang menyutai ke halaman tetangga itu. Bapak beneran gak enak Bu sama para tetangga, apalagi mereka juga sering ngadu. Harus berapa ratus kali sih ibu bilang kalau ibu itu nggak bakal setuju ya? Bapak ini tiap hari ngerayu untuk motong pohon kita yang menjuntai sampai ke halaman tetangga. Bosan tahu nggak Pak ibu dengarnya? Bu, itu membuat tetangga kita jadi kerepotan untuk ngebersihin daun-daun pohon yang berguguran. Gak peduli, pokoknya sampai kapanpun ibu gak bakal setuju ya untuk motong juntaian pohon kita yang masuk ke halaman tetangga. Dan awas aja, bapak jangan sampai berani-beraninya mengambil langkah tanpa persetujuan ibu. Kalau enggak, bapak bakal tidur di ruang tamu selamanya. Astagfirullahaladzim, ibu kok ngancam sampai segitunya sih, ngeri banget. Ya itu kan supaya bapak nggak ngambil langkah semaunya. Udah, mending sekarang ya bapak tuh berangkat sana keluar kota. Nanti keburu telat loh. Udah jam segini loh Pak. Iya Bu, ya udah ya kalau gitu, Bapak berangkat keluar kota dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak. Akhirnya bapak pergi juga. Soalnya kupingku udah gedek banget ini ngedengerin dia ngerayu-ngerayu supaya aku setuju untuk motong juntaian pohon yang masuk ke halaman tetangga. Padahal kan itu hal yang gak perlu dilakukan. Di toko baju. Astagfirullah Bu Indah. Maaf ya Bu, saya gak sengaja nabrak. Iya ya Bu, gak apa-apa. Saya juga salah karena kurang fokus. Ngomong-ngomong, Bu Darmi habis beli baju kah di toko ini? Iya Bu, betul. Kalau Bu Indah sendiri, kalau saya cuma lihat-lihat doang Bu. Soalnya setelah saya pilih-pilih, belum ada baju yang sesuai sama keinginan saya gitu. Walah, jadi begitu. Astagfirullah, kelupaan lagi. Waduh, Bu Darmi kelupaan apa itu? Ini loh Bu, tadi itu saya niatnya mau bersihin halaman rumah saya yang banyak banget sampah daun berguguran. Malah kelupaan dan beli baju di toko ini. Astagfirullah. Waduh, itu kayaknya akibat ibu kebelet pengen beli baju baru itu. Tapi bentar. Perasaan di halaman rumah Bu Darmin nggak ada pohon deh. Kok bisa sih halaman ibu banyak sampah daun berguguran? Bisa Bu, soalnya pohon yang ada di halaman rumahnya Bu Wati itu menjuntai sampai ke halaman rumah saya. Jadinya ya daun-daunnya tuh berguguran Bu di halaman rumah saya banyak banget. Loh, sama Bu, itu pohon punyanya Bu Wati juga menjuntai loh sampai halaman rumah saya. Dan anehnya ketika saya minta tolong untuk dia atau suaminya motong juntaian pohon itu, Bu Watinya malah marah-marah dan bilang saya tuh berlebihan. Duh Jan, ternyata gak cuma saya korbannya, Bu Indah juga. Bu, tuh orang emang gitu, gak merasa bersalah banget. Padahal udah jelas-jelas loh, pohon yang dia tanam di halaman rumahnya itu udah menjuntai masuk ke halaman tetangga dan merugikan. Bener banget tuh Bu, heran banget. Kok ada ya orang kayak begitu? Gak takut kena azab apa ya? Karena kan itu sudah sama saja menzolimi tetangga. Ada Bu Indah, orang kayak begitu mah gak takut sama azab sebelum kena beneran. Bu, sebentar ya, saya mau ngangkat telepon suami saya dulu. Walah, iya ya Bu Darmi, silakan. Halo, assalamualaikum Pak. Ada apa toh? Tumben banget Bapak nelpon. Bukannya Bapak lagi refreshing dan juga tidur-tiduran di rumah? Waalaikumsalam. Iya Bu, Bapak tuh yang nelpon cuma mau minta pendapat Ibu aja. Kalau misalnya beberapa dahan pohon punyanya Bu Wati itu yang menyuntai masuk ke halaman kita, Bapak potong sekarang gimana Bu? Soalnya Bapak udah gregetan banget. Kita berdua kan juga udah sempet bilang sama Bu Wati maupun suaminya, tapi sampai sekarang mereka nggak melakukan tindakan apapun. Nah itu dia Pak, bener. Tapi emangnya nggak apa-apa kalau misalnya Bapak yang motong, takutnya ntar malah dituntut lagi. Harusnya nggak apa-apa sih Bu. Kalau mereka nuntut, ya kita tuntut balik aja. Iya juga sih. Ya udahlah Pak, Ibu setuju kalau misalnya Bapak mau motong juntaian pohon punyanya Bu Wati dan suaminya itu yang udah masuk ke halaman rumah kita. Nah kalau gini kan Bapak tenang. Ya udah ya, langsung gas Bapak potong aja. Lagian cuma beberapa dahan aja kok. Pak Imron pun kemudian mencoba memotong beberapa dahan pohon milik Bu Wati yang menyuntai masuk ke dalam halaman rumahnya. Pak Imron, apa-apaan nih?
Berani-beraninya ya Pak Imron motong dahan pohon punya saya. Bu, saya memotong beberapa bagian dahan ini tuh ya karena itu udah menyertai ke halaman rumah saya dan buat kotor. Jadi ya seharusnya nggak apa-apa dong. Dari awal kan saya sama istri saya juga udah bilang sama Ibu Wati dan suami Ibu untuk segera motong, tapi malah nggak dipotong-potong dan malah marah-marah nggak jelas. Ya karena emang gak seharusnya Pak, dahan pohon saya yang menjuntai ke halaman rumah Bapak itu harus dipotong. Nggak usah lagi itu deh, cuma sampah daun juga. Astagfirullah, kok tiba-tiba ada badai angin sih? Waduh, pohonku. Aku harus jagain pohonku nih, biar nggak roboh. Bu, lagi ada badai angin, jangan malah deket-deket pohon dong. Astagfirullah, awas Bu Wati. Pohonnya roboh ke arahku, tolong. Pada akhirnya Bu Wati pun tewas tertimpa pohonnya yang tumbang akibat terkena badai angin.